Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel kantor Kementerian Agama Kota Malang, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam acara Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus yang selama ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Abror Munandar. Yeah. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana itu kantor Kemenak nanti akan beliau jelaskan. Dan mengapa beliau kita hadirkan di sini? Tidak lain bukan karena beliau sama ini adalah teman seperjuangan kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam hal untuk perjuangan meraih ZIWPK di kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, dan ini sama-sama masih dalam tahap berjuang. Dan saat ini beliau juga kebetulan adalah menjadi salah satu nominator ASN yang berprestasi mewakili Kementerian Agama yang saat ini sedang dalam tahap penilaian oleh Kemenpan RB. Untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Bapak Abror Munandar untuk memperkenalkan diri, dan kita nanti akan berbincang santai terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan di Kementerian Agama Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, saya Abror Munandar. Sehari-hari bertugas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kira-kira 65 km arah selatan dari Kota Padang. Cukup jauh ya. Kalau teman-teman dari Kota Malang, Gus Anton, dan seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Malang berkenan berkunjung ke tempat saya, alhamdulillah akan kami sambut dengan baik. Mungkin akan sedikit berbeda, Kota Malang tidak punya pantai, kami punya pantai yang indah. Makanya namanya Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Separuh pantai barat Sumatera Barat itu berada di wilayah Pesisir Selatan. Batasnya dengan Kota Padang di utara, di selatannya dengan Provinsi Bengkulu. Batasan Bengkulu. Dan Provinsi Jambi di selatannya. Iya. Barangkali bisa diceritakan terkait dengan perjuangan teman-teman Pesisir Selatan untuk mencapai predikat ZIWPK, Pak Abror. Alhamdulillah sejak 2020 kita di Pesisir Selatan berjuang lebih giat menerapkan zona integritas dengan cita-cita bagaimana menjadikan Kementerian Agama khususnya Kabupaten Pesisir Selatan terdepan di dalam penegakan integritas ini dan menjadi wilayah bebas dari perilaku koruptif, dan juga bisa menjadi sebuah lembaga Kementerian Agama yang terasa bersangatan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya kami ketika penilaian tahun 2020 itu yang dinilai di 2021 itu sudah dinilai sampai taraf Kemenpan, artinya di Sekjen kita sudah lolos, di TPI pun kita sudah lolos, namun belum takdir untuk bisa memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi secara definitif. Namun di dalam praktek keseharian kita tetap menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Walaupun mungkin kita belum dapat label sebagai BBK, tapi nilai-nilai itu tetap menjadi sebuah kepribadian bagi kita bersama. Begitu juga di tahun-tahun setelahnya ada tapi juga sedikit fluktuatif. Tahun ini sebenarnya kita berjajaran dengan Kemenak Kota Malang. Iya. Namun ketika di TPI barangkali kami belum bernasib dan memiliki takdir sebaik teman-teman di Kota Malang. Begitu ya? Ya. Berarti 2022 termasuk yang sampai TPN juga, Pak Bro ya? Di 2022 sampai di 2022 yang di 2003 kan kita tidak dinilai. Oh, enggak. Masalah SPP, masalah itu ya. Berarti TPN dinilai di 2021. 21. Iya. 2022 untuk menilai 2021 juga berarti sudah 2 kali dinilai TPN.
Cuma di 2024 belum. masih belum beruntung. Tapi gimana kondisi semangat teman-teman yang di sana? Ya, sangat manusiawi. Ketika belum berhasil tentu kecewanya terasa. Gitu ya. Nah, tapi kita tetap memberi dorongan kepada kawan-kawan, menjaga stabilitas semangatnya, jangan sampai begitu down. Silahkan agak galau beberapa saat, namun setelah itu kita kembali bersemangat bersama-sama, karena bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai sebagai aparatur yang bersih itu yang kita usahakan dengan maksimal. Tapi memang belum bisa secara keseluruhan barangkali ya, bisa jadi persepsi yang berbeda, bisa jadi latar belakang yang berbeda, sehingga bulatnya itu mungkin sedikit loncong. Nah, itulah yang ketika penilaian ketemu ada hal-hal yang masih belum sempurna dan harus diperbaiki. Barangkali bisa digambarkan untuk di Sumatera Barat sendiri, dari satker yang ada sudah berapa satker yang sudah memperoleh predikat? Belum ada. Berarti sama dengan Kota Malang, di Jawa Timur juga belum ada dan baru perintis yang pertama ini ya? Insya Allah saya doakan Kota Malang sukses. Amin. Mudah-mudahan pecah telur bisa. Amin. Gini. Mungkin untuk mengobati apa tadi ya, perasaan kecewa dari teman-teman yang sudah berusaha sekian lama tapi masih belum berhasil. Kan ya secara manusiawi tadi kan dikatakan ya sedikit down ya. Iya. Sebagai kepala kantor yang bertanggung jawab untuk menjaga spirit semangat ZTWPK teman-teman, Pak Abror punya trik khusus di area manajemen perubahan kan pimpinan itu selaku role model. Iya. Teman-teman galau, kita juga galau. Tapi galau kita itu galaunya pimpinan. Galaunya pimpinan nggak boleh ditunjukkan ke anak buah ya? Cukup ditunjukkan sama orang rumah. Gitu ya? Yang jadi korban orang rumah nih betul? Ya itu kan iya. Teman seiring sejalan tempat berbagi kan. Nah itulah kira-kira. Tapi kita juga melirik dan berusaha ketika kita buntu dalam satu kan tidak satu pintu saja untuk menuju keberhasilan keberkahan. Kita juga melihat peningkatan pelayanan publik kita lakukan, terobosan melalui inovasi-inovasi yang bahkan keluar dari zona nyaman kita lakukan, dan bahkan keluar dari tusi kita sendiri juga kita lakukan. Karena toh pada akhirnya kan membantu usaha-usaha pemerintah dalam memajukan daerah, dan kalau skop kita kan di kabupaten. Iya. Nah tadi kan saya dapat informasi bahwa Pak Abror ini juga salah satu kandidat ASN teladan yang menjadi utusan Kementerian Agama di Menpan RB. Apa itu mungkin salah satu usaha Pak Abror untuk sedikit mengobati kegalauan teman-teman di Pesel mungkin ya? Ya sebenarnya tidak untuk mengobati itu. Yang jelas kita kan di mana saja bekerja kita berusaha maksimal. Kapan dan bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kita tetap berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah kebetulan ada peluang untuk ikut penilaian administrator terbaik di Kemenpan, kemudian di Kementerian Agama juga diadakan seleksi dengan link yang harus kita isi, ya kita siapkan. Dan bisa diceritakan dulu proses untuk seleksi administrator teladan itu? Kalau untuk Kementerian Agama itu lebih utamakan sesuai dengan arahan Bapak Menpan ketika acara beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Agustus kemarin di Gedung Danapala Kementerian Keuangan, bahwa untuk administrator teladan, ASN kategori lain dia ada 11 kategori, salah satunya administrator teladan. Nah itu penilaian administratornya itu, keadministrasiannya itu dilakukan oleh kementerian atau lembaga itu. Nah dari penilaian itu saya diberitahu oleh tim dari Sekretariat Jenderal dari Biro Ortala bahwa saya dianggap layak dan ditunjuk mewakili Kementerian Agama. Saya sendiri juga terkejut, kenapa bisa saya? Tapi ketika ini diberikan kita amanah, tentu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kepercayaan pimpinan kepada kita. Nah, Bapak Menpan mengatakan bahwa sekarang ini reformasi birokrasi itu sejak 2022 yang lalu kan sudah bergeser.
ya, reformasi Tematik birokrasi berdampak namanya. Oh, berdampak. Sebelumnya reformasi birokrasi tematik. Sekarang Ada 4 poin di reformasi birokrasi tematik. Kalau reformasi birokrasi berdampak itu hilirisasi dari sebuah usaha dan inovasi pengabdian yang kita lakukan. Terasakan dampaknya oleh masyarakat atau bagaimana? Nah, Kemenpan melihatnya dari sisi itu lagi. Sama juga dengan ZIWBK, Kemenpan melalui Bapak Menpan kemarin Pak Abdullah Zuarnan mengatakan penilaian zona integritas WBK dan WBBM tidak lagi kami ini melihat ribuan pertanyaan yang harus dijawab dilampirkan dengan eviden pada LKE. Itu sudah kami anggap selesai di internal kementerian dan lembaga. Yang kami lihat sekarang ini adalah apa dampak setelah lembaga itu menerapkan itu. Nah, artinya tentu melihat dari inovasi-inovasi yang kita gagas dan kita luncurkan. Apakah berdampak di masyarakat? Tidak. Ternyata penilaian administrator terbaik ini juga seperti itu. Jadi kami di Pesisir Selatan ada sebuah inovasi. Kami meluncurkan ketika itu 3 inovasi. Tapi yang lebih kita fokuskan ketika itu adalah berani namanya. Berani. Sama dengan di sini. Ada juga ada inovasi berani oleh Pak Zainal. Benar rumah bina penghuni. Beda namanya. Ya, beda singkatan. Kita memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, bukan tusi kita, karena itu kan masalah papan, masalah perumahan. Nah, tapi itu beranjak dari kegiatan kita ketika melakukan kunjung ke rumah-rumah masyarakat, mengantarkan sembako ketika Jumat Berkah. Rumah-rumah masyarakat yang kita kunjungi itu ternyata sebagian besar itu RT LH parah. Rumah tidak layak huni yang memang sangat tidak layak. Dan sebagian rumah itu dihuni oleh para lansia, para jompo yang kadang-kadang hidupnya sudah sebatang kara. Kapan akan diperbaiki rumahnya? Nah, itulah yang kita lakukan. Membenahi rumah. Masyarakat-masyarakat tidak mampu, kita benahi rumahnya dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Awalnya kenapa dikatakan berani? Karena hanya memberanikan diri. Yang kedua, kita benahi rumah, bukan dibedah. Kalau dibedah kan besar, nggak sanggup kita. Benah, atap yang bocor kita ganti, dinding yang lapuk kita sisip, lantai yang masih tanah barangkali kita keraskan pakai semen cor. Untuk biaya. Nah, biayanya itu awalnya kita hanya kalau di daerah kita namanya badonce. Badonce itu urunan. Oh, urunan. Ya. Tanpa ada ikatan segala macam. Nah, hanya badonce saja. Nah, setiap Jumat kan kita badonce untuk sembako, dan itu merata sampai ke KUA, sampai ke madrasah-madrasah. Nah, ketika itu terkumpul dana hanya 4 juta, kita cari rumah di pinggir pantai. Seorang janda punya 4 anak yang sudah remaja, rumahnya tidak punya kamar, hanya 1 kamar, berkumpullah di sana, tidak punya dapur, tidak punya kamar mandi, tidak punya ruang tamu, tidak punya toilet, hanya 1 itu. Nah, awalnya kita hanya pengen mengeraskan apa. Tapi ketika kita ajak teman-teman bergotong royong di hari Jumat, ternyata masyarakat sekitar tersentuh ikut. Ketika teman-teman ada yang nyumbang bawa seng 1 lembar bekas rehab rumahnya, bawa sisa semen sama bata di rumahnya, itu tahu-tahu banyak pula masyarakat sekitar yang ini. Hasilnya dengan dana 4 juta itu hasilnya di atas 20 juta. Dindingnya pakai GRC separuh batako dan segala macam. Rumahnya kita kasih kamar-kamar. Nah, itulah. Dan rumah itu dijadikan pusat pembinaan keagamaan dan menjadi objek penyuluh agama Islam. Nah, objek penyuluh agama di sana. Jadi rumah yang setelah kita beranikan itu sentral. Sekarang kami sudah sampai 34 rumah yang kita, dan sekarang sudah kerjasama dengan Basnas Kabupaten. Basnas, karena kita punya 3.000-an pegawai dan semua zakatnya itu ke Basnas. Jadi setiap periode kita 1 tahun itu 1 kali program benar rumah,
kita ajukan proposal, dapatlah 5 rumah. Terakhir ini diberi oleh Basnas itu 10 juta, ada yang 15 juta. Dan kita tidak mempersyaratkan seperti bantuan bedah rumah lain. Tidak harus tanahnya bersertifikat. Kemudian tidak harus orangnya taat beragama. Kalau perlu orang yang tidak tahu dan mengerti dengan agama itu yang kita jadikan, karena nantinya kan binanya, bina penghuninya. Dan tidak dipersyaratkan harus beragama Islam. Karena dana yang kita dapat itu ada dari dana zakat dan ada dari sumbangan infak sedekah. Nah, kalau yang non-Islam mungkin bisa kita arahkan dari dana yang bukan dari dana zakat. Nah, sekarang sudah berkembang. Pembina itu bukan hanya agama. Pembinaan penurunan stunting juga ada di sana. Kawan-kawan dari PLKB dan kesehatan. Kemudian sekarang pemberdayaan ekonomi umat. Sudah masuk pula life skill. Jadi anak-anak yang putus sekolah yang ada di rumah itu kita arahkan untuk bisa mandiri. Nah, kira-kira begitu. Semuanya itu rumah besarnya inovasi berani tadi. Ya, berani. Nah, itu kira-kira. Luar biasa kawan-kawan ya. Ini saya kira inspirasi bagi kita semua, suatu bentuk atau program pemberdayaan kaum lemah mustadafin yang memang menjadi salah satu core dari yang program di Kementerian Agama tadi ya. Saya kira apa yang beliau sampaikan ini tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita, paling tidak dari sisi pemberdayaan zakat, wakaf maupun infak sodako itu bisa kita kemas mungkin nanti di lingkungan kita, atau juga mungkin nanti Pak Abdur bisa menularkan ilmunya kepada pimpinan kami biar jadi administrator teladan untuk tahun berikutnya nanti. Sebenarnya saya bisa ikut itu karena diracuni. Oh gitu ya. Kan ada pepatah Minang kalau nggak salah itu, alam tak gampang menjadi guru gitu. Nah, gitu. Jadi kita belajar dari alam di pesisir selatan menjadi guru, inspirasi bagi kita semua agar kita juga bisa mengambil hikmah pelajaran terbaik dari sahabat-sahabat yang kita miliki. Insya Allah itu Ustadz. Terima kasih luar biasa sekali inspirasinya. Terima kasih diundang di sini. Iya. Terima kasih jauh-jauh dari pesisir selatan ke Kota Malang. Iya. Jauh-jauh ke sini itu adalah untuk belajar. Gitu ya. Belajar dan mengajar juga. Mengajari kita yang di sini. Enggak. Itu hanya sekedar berbagi hal-hal yang rasanya dimiliki, dan saya yakin di Malang lebih dari itu. Insya Allah kita saling berbagi. Iya, insya Allah. Akan ada kerjasama antara 2 kantor kementerian. Kemudian mudah-mudahan berkenan pula Bapak Kakan Kemenak di bidang pendidikan, bidang madrasah. Kami tahu KSM itu Malang itu ahlinya, juara umumnya. Maka nanti saya akan bawa para pembimbing KSM itu di sini, belajar di sini. Atau pembimbingnya diundang ke sana, kan? Saya malah rencana mau memagangkan pembimbingnya di sini. Bisa lah, mana-mana yang paling baik nanti kira-kira. Terima kasih sekali atas inspirasi yang diberikan oleh Pak Abdur Munandar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah bagi beliau. Allahumma amin. Terima kasih Pak Abdur. Sama-sama, terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam integritas. Salam integritas.